pemilik kanal YouTube Akbar Faisal. Di situ panjang lebar lah berbicara tentang isi dalamnya Tempo. Di antara yang ingin saya tanggapi berkali-kali, elit manajemen Tempo mengatakan tentang independensi. Itulah mengapa ada prinsip mencegah kerusakan haruslah didahulukan daripada sebuah kebaikan. Ya, ini mahal. Menurut saya ini lebih mahal. Pemahaman ini, pengertian ini lebih mahal daripada sekedar independensi yang absurd. Para tokoh bangsa sering menyampaikan, apapun yang terjadi, keutuhan bangsa dan negara adalah segala-galanya. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diletakkan di bawah kepentingan-kepentingan yang lain. Apapun polemik, apapun konflik, apapun pertentangan yang sedang terjadi dalam dinamika politik di tanah air ini, kepentingan keutuhan bangsa dan negara adalah nomor satu. Itu harus menjadi pedoman bagi para elit, para petinggi bangsa, dan semua elemen di negara ini yang hidup berada di bawah naungan NKRI. Saya sepakat itu. Dan itulah perwujudan dari apa yang disebut dengan hubbul waton, cinta tanah air, cinta Pancasila, cinta Bhinneka Tunggal Ika. Orang-orang yang memiliki semangat hubbul waton, memiliki semangat Pancasila, persatuan Indonesia, seharusnya meletakkan prinsip ini di atas dasar dan prinsip-prinsip yang lain di dalam bertindak, di dalam bersikap, dimanapun mereka berada, apapun profesinya, termasuk mereka yang berprofesi di dalam dunia media, yang mengemban amanah menyebarkan informasi, menyampaikan informasi terkait dengan segala situasi, termasuk dinamika persaingan, pertentangan politik di negeri ini. Semangat menjaga persatuan, menjaga keutuhan bangsa dan negara haruslah dinomorsatukan dan tidak boleh diabaikan. Dengan dalih apapun, termasuk dengan dalih independensi sekalipun, dengan dalih kebenaran sekalipun, dengan dalih independensi, kebenaran, objektivitas. Kalau ternyata kemudian berita, narasi yang diangkat di medianya, baik dalam bentuk tulisan ataupun media digital yang lain, video misalkan, ternyata bisa menghancurkan keutuhan bangsa dan negara, mestinya itu tidak dilakukan. Mestinya itu ditahan. Karena kalau diluncurkan misalkan, bisa berdampak destruktif, menghancurkan keutuhan bangsa dan negara. Negara ini bisa hancur. Negara ini bisa runtuh, di mana kita tinggal di dalamnya. Apa gunanya independensi? Inilah sebuah jargon yang mahal, yang harus kita miliki. Di dalam prinsip beragama, orang yang di dunia pesantren mengenal kaidah yang sangat populer. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada melakukan sebuah kebaikan. Sekali lagi, mencegah kerusakan adalah harus diutamakan, harus didahulukan daripada sebuah kebaikan. Sering saya contohkan dengan hal-hal yang sepele agar mudah dipahami. Saya ulangi contohnya, biar mungkin ada yang baru melihat. Ketika Anda berjalan, seorang laki-laki Anda ya, berjalan di kolam renang atau kawasan sungai, kawasan laut, tiba-tiba Anda melihat seorang wanita dewasa tanpa busana sedikit pun, menggapai-gapai mau tenggelam minta tolong. Kalau kita berpikir normatif sesuai dengan ajaran dasar agama Islam khususnya, nggak tahu yang lain, saya kira juga sama. Prinsip dasar kita ketika melihat wanita yang bukan muhrim, apalagi menyentuh ya, melihat saja tidak boleh. Akan membiarkan wanita itu tenggelam. Dia tidak mau mendekat, tidak mau melihat, apalagi kemudian membopong menolongnya ke daratan karena takut dosa menyentuh wanita yang bukan muhrim. Itu prinsip dasar, kebaikan dasar.
Tetapi dengan prinsip darul mafasid, muqaddam ngal jalbil masalih, mencegah kerusakan itu harus diutamakan, maka tentu saja prinsip dasar pertama itu kita abaikan, nomor 2 kan. Yang pertama adalah mencegah kerusakan wanita itu agar tidak mati, maka mau tidak mau harus ditolong segera. Angkat tubuhnya walaupun dia tidak pakai baju, tidak pakai penutup badan sehelai pun. Apakah itu dosa? Apakah itu melanggar agama? Tidak, karena agama tadi punya prinsip itu. Mencegah kerusakan harus didahulukan. Walaupun ada kebenaran yang ditabrak, yakni melihat atau menyentuh wanita yang bukan muhrim. Tapi demi mencegah kerusakan sang wanita agar tidak hancur, agar tidak mati, itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh agama, didahulukan. Itu contoh yang sering saya sampaikan. Begitu juga terkait dengan kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara ini. Jangan Anda berdalih independensi. Contoh nih, dalam hal soal media. Saya terkritik membuat vlog ini, saya baru saja menonton sebuah podcast antara petinggi elit redaksi di Tempo dengan pemilik kanal YouTube, Akbar Faisal. Di situ panjang lebar lah berbicara tentang isi dalamnya Tempo. Di antara yang ingin saya tanggapi berkali-kali, elit manajemen Tempo mengatakan tentang independensi. Tempo menjunjung tinggi independensi. Dikatakan sebagai barang yang sangat mahal independensi di Tempo. Oke, saya sepakat. Tapi tadi Tempo juga harus punya prinsip mencegah kerusakan bangsa dan negara ini adalah nomor 1 dibanding independensi, dibanding kemerdekaan Anda berpendapat. Itu wajib karena Anda tinggal di Indonesia. Anda tinggal di dalam rumah besar negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sampai negara ini rusak atas berita, atas narasi yang Anda semburkan walaupun itu mungkin benar, apa gunanya? Kalau kemudian negara ini diwarnai konflik horizontal, perang saudara atau bahkan mungkin perang sebagaimana Timur Tengah, apa gunanya prinsip kebenaran yang Tempo sebarkan? Apakah Anda bisa meneruskan visi misi menyebarkan media, mendidik masyarakat ketika negara ini hancur, ketika kantor Anda dibom? Gak ada gunanya. Itulah mengapa ada prinsip mencegah kerusakan haruslah didahulukan daripada sebuah kebaikan. Ya, ini mahal. Menurut saya ini lebih mahal. Pemahaman ini, pengertian ini lebih mahal daripada sekedar independensi yang absurd tanpa nilai-nilai yang jelas. Ya, contoh kecil lah, ketika Anda menjadi salah satu anggota keluarga. Di dalam keluarga Anda, orang tua Anda atau salah satu keluarga Anda melakukan kesalahan. Anda adalah bagian dari keluarga tersebut. Dan Anda tahu anggota keluarga yang melakukan kesalahan itu sedang bermusuhan dengan keluarga yang lain. Dan Anda tahu keluarga Anda salah. Kalau kemudian Anda mengumumkan itu, menginformasikan itu, menyebarkan informasi kesalahan anggota keluarga Anda di depan publik, tidak terbatas di media sosial, di status Anda, sejatinya Anda sedang menghancurkan keluarga Anda sendiri di mata orang lain, di mata musuh anggota keluarga Anda. Dan itu bukanlah anggota keluarga yang baik. Karena Anda mengorbankan keutuhan keluarga Anda, keselamatan keluarga Anda, keutuhan rumah tangga Anda, dan Anda sedang membuat musuh Anda, musuh keluarga Anda tertawa. Walaupun yang Anda sampaikan informasinya adalah benar. Anda masih pada level pertama dalam prinsip menyebarkan informasi. Pada level berikutnya Anda harus berpikir tadi. Ketika Anda sampaikan apa adanya, kemudian bisa menyebabkan kehancuran rumah tangga Anda, kehancuran bangsa dan negara ini, maka seharusnya Anda menghentikan untuk tidak menyebarkan informasi tersebut secara bebas. Toh tidak hanya dengan cara itu. Ada mendidik bangsa dan negara ini. Ada menyampaikan kebenaran itu agar ketidakbenaran itu bisa dihentikan.
ada cara yang lain. Masih ada cara yang lain bagaimana kebenaran itu bisa tersampaikan dengan baik kepada sang pelaku, kepada oknum yang tidak benar, tersampaikan dan bisa diperbaiki dengan baik. Sementara di sisi lain, keselamatan bangsa dan negara, keselamatan rumah keluarga besar Anda bisa dijaga dengan baik. Dan semua masih bisa menikmati rumah Anda. Semua masih bisa tinggal, masih bisa bekerja, masih bisa menikmati kedamaian, kerukunan di rumah besar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai itu. Terima kasih. Saya Agus Semar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.